Halo, selamat datang di weekly workshop kedua untuk front end. Namaku Renaldi Cenando, aku akan membawakan materi HTML dan CSS. Nah, kalau kita membicarakan soal front end atau web development, tidak bisa lepas dari tiga ini ya, HTML, CSS, JavaScript. Karena ketiga ini merupakan bahasa yang membentuk web atau yang dijalankan di web browser. Nah, apa sih HTML, CSS, JS? HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup yang memberitahu web browser bagaimana cara membentuk struktur web page. Kemudian ada CSS, yaitu Cascading Style Sheets, digunakan untuk styling web page. Kemudian ada JS atau JavaScript yang digunakan untuk menambah interaktivitas pada website. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. HTML itu seperti tulang pada tubuh manusia, yaitu hanya untuk memberikan struktur. Kemudian JavaScript seperti otot karena menambah interaksi. Kemudian ada CSS di mana hanya sebagai penampilan saja, seperti kulit dan rambut. Nah, pada dasarnya struktur pada web page itu paling kecil yaitu pada elemen-elemennya, HTML element. Nah, elemen HTML ini sendiri terdiri dari tiga komponen. Secara umumnya terdiri dari tiga komponen, yaitu ada opening tag, ada closing tag, dan ada content. Nah, misalnya di contoh ini P merupakan elemen paragraf. Jadi pada opening tag ada tag P, kemudian pada closing tag sebelum huruf P diawali dengan simbol slash. Nah, kemudian di tengahnya ada content. Nah, secara umum struktur HTML seperti ini. Pada bagian atas terdapat doctype. Doctype itu apa? Doctype itu dia dapat memberitahu pada browser file apa yang di-expect gitu. Misalnya doctype HTML berarti dia mengexpect file HTML. Namun doctype sendiri ini dia bukan merupakan bagian dari tag HTML. Nah, kemudian di bawahnya diikuti oleh tag HTML, opening tag HTML, terus kemudian paling terakhir tag closing tag HTML. Nah, di dalam elemen HTML ini ada elemen-elemen lain seperti head dan body. Head dan body ini wajib pada setiap elemen HTML. Kemudian pada elemen head ada title. Nah, ini kita langsung coba aja di VS Code. Nah, di sini VS Code-ku udah terbuka. Langsung klik aja di sini, new file. Filenya dinamakan saja index.html. Oke. Kemudian di index.html ini kita udah bisa memulai membuat struktur HTML seperti yang kita lihat tadi. Pertama diawali dengan doctype. Kemudian diikuti dengan tag HTML. Nah, karena di sini saya menggunakan VS Code. VS Code sendiri merupakan text editor yang udah robust gitu. Ya, dia dapat ada fitur autocomplete-nya. Jadi ketika saya menutup tag HTML tersebut, dia udah otomatis membuat closing tag. Sama juga kalau misalnya saya membuat tag head seperti ini, kemudian saya close, dia otomatis membuat closing tag. Nah, di sini saya tambahkan aja title yang saya namakan dokumen. Kemudian di bawah head ada body. Nah, di sini juga tips untuk VS Code. Kalian bisa saja mengetik body, nama elemennya. Jadi tanpa tag, kemudian muncul abbreviation ini body emet abbreviation. Di sini klik aja enter. Nah, langsung muncul tag body tersebut. Nah, di sini kita udah bisa save.
kemudian membuka file yang baru kita buat ini di web browser. Nah, caranya itu kalau misalnya saya di sini di Windows, harusnya di macOS juga sama. Di sini diklik kanan aja pada filenya index.html, kemudian reveal in file explorer. Nah, di sini double klik aja. Atau kalau misalnya tidak ada opsi double klik, dapat di open with. Nah, pilihan browser kalian. Di sini saya bakal menggunakan Microsoft Edge. Diklik aja. Nah, udah terbuka, tapi masih kosong karena emang belum kita isi apa-apa. Di sini saya bagi dua aja. Oke, ini kosong. Di sini misalnya saya mau membuat elemen H1. H1 ini apa? H1 ini merupakan singkatan dari heading 1. Heading merupakan judul. Misalnya saya tulis Developer Student Club. Save. Terus saya ke kiri, di refresh. Oke, udah muncul Developer Student Club. Dari kita muncul H1. Nah, di sini kita coba hapus aja dulu. Saya menunjukkan sesuatu. Karena kita menggunakan VS Code. Nah, di sini udah dilengkapi dengan shortcut yang bisa membantu kita mempercepat proses development gitu ya. Misalnya di sini saya ketikkan tanda seru. Kemudian bakal muncul yang sama seperti kita tadi membuat elemen-elemen HTML itu. Di sini juga dikatakan image abbreviation. Di sini diklik aja. Ini saya perkecil dulu. Nah, di sini udah lengkap. Kita langsung otomatis dibuatkan doc tab, ada tag HTML, head, body, dan lengkap dan lain-lain. Nah, untuk sementara yang lain dapat di-ignore dulu. Kita hanya bekerja pada body. Nah, di sini di-save aja. Terus saya kembalikan yang H1 tadi, Developer Student Club. Developer Student Club. Saya coba refresh. Nah, iya masih sama. Nah, kemudian misalnya kita coba tagline gitu. Saya H2. Nah, salah satu fitur lain dari VS Code yang saya rasa membuatnya berbeda dari text editor lain, ketika kalian menghover ke salah satu elemennya misalnya, nah akan muncul suatu pop-up seperti ini ya, bukan pop-up tapi detail gitu. H1 yaitu the H1 element represents a section heading. Nah, ketika diklik MDN reference, terus open. Nah, kita akan dapat detail mengenai elemen apa yang kita pilih. Di sini H1 sampai H6. HTML H1 to H6 elements represent 6 levels of section heading. Nah, jadi kita coba aja. H2, ini H2. Kemudian H3. Terus H4. Oops. H5. Nah, ini saya menggunakan autocomplete ya, jadi mempermudah hidup saya. Ketika klik H5, langsung enter aja. Nah, jadi udah muncul opening tag dan closing tag. Ini H5. Terus ke bawah lagi H6. Ini H6. Terus kita save dulu aja, jangan lupa di save. Kembali ke browser, terus di refresh. Nah, jadi dapat dilihat ya, ini H1, kemudian H2, H3, H4, H5, H6. Jadi semakin ke bawah semakin mengecil. Oke, ini kita boleh hapus dulu aja. Nah, untuk HTML ini sendiri, dia juga terdapat kita bisa melakukan nesting elemen gitu.
Misalnya saya mau memasukkan elemen H1 ini ke dalam elemen section. Ini saya cut dulu aja. Saya buat section. Nah, section ini apa? Ini bisa dibaca ya detailnya. The section element represents a generic section of a document application. Nah, jadi section ini semacam bagaimana cara kita membuat structure gitu. Nah, jadi di sini saya taruh kembali yang H1 tadi. Nah, jadi di sini saya melakukan nesting elemen. Jadi di elemen section di dalamnya terdapat elemen H1 gitu. Nah, di sini misalnya saya coba lagi untuk elemen yang lain, misalnya P gitu. Misalnya join DSC. Join DSC. Di refresh. Nah, udah muncul ya. Nah, untuk elemen section ini dia tidak melakukan apa-apa kalau untuk ke hasil dari webpage-nya. Karena yang seperti saya bilang tadi, ini cuma merupakan bagaimana cara kita melakukan struktur gitu. Nah, kemudian saya menunjukkan elemen lain lagi. Elemennya namanya anchor atau A. Nah, kalau misalnya kita tekan enter, di sini kita menemukan ada yang berbeda dari elemen sebelumnya. Artinya href sama dengan kutip. Nah, href ini apa? Href ini yang dapat kita isi dengan link. Nah, tapi sebelumnya kita masih tahu dulu A itu apa. A itu anchor tag. Nah, terus kalau misalnya kita hover di sini ada penjelasannya. If the A element has an href attribute, then it represents a hyperlink. Saya scroll ke sini dulu. It represents a hyperlink labeled by its content. Intinya itu dia merupakan link gitu. Misalnya saya membuat link ke website DSC .community.dev. Terus nah di sini sama, dia juga meminta konten. Sini saya isi aja learn more about DSC. Save. Kemudian kita cek di browser, refresh. Nah, di sini learn more about DSC udah muncul sebagai link. Nah, ketika diklik, dia akan redirect ke website ini. Namun di sini sepertinya tampak saya ada typo sedikit. Coba kita balik lagi ke sini, community, save, terus balik lagi. Nah, kita langsung terredirect ke website DSC. Kemudian kita back lagi. Nah, tadi yang belum sempat saya bahas yaitu href. Href ini apa sih? Href ini merupakan salah satu atribut. Jadi tiap elemen di HTML itu dapat memiliki atribut-atribut. Misalnya untuk tag A ini dia memiliki atribut href. Nah, ini ada penjelasan dari href, yaitu contains a URL or a URL fragment that the hyperlink points to. Nah, selain itu untuk tag anchor atau A ini bisa ditambahkan yang sering dipakai juga, yang umum dipakai, yaitu namanya atribut target. Terus value-nya merupakan blank. Nah, ini tujuannya buat apa? Oh ya, sebelumnya saya melakukan ini ya karena teksnya udah kepanjangan, jadi saya harus scroll. Di sini bisa saja kita lakukan ke menu view, terus toggle word wrap. Nah, jadi kalau kelebihan dia turun ke bawah gitu ya. Terus di save. Nah, oke, kita coba cek targets underscore blank itu ngapain. Di refresh. Nah, kalau kalian perhatikan
ketika menggunakan target underscore blank itu tadi, maka saya bukan terredirect, malah dibuatkan tab baru, terus web tersebut dibuka di tab baru. Nah tentunya ini sering digunakan di sosial media gitu ya, supaya usernya tidak keluar dari web sosial media tersebut. Nah selanjutnya saya akan membuat elemen lain gitu. Coba kita menambahkan gambar ke web kita. Misalnya saya ketik img, merupakan elemen dari merupakan elemen gambar. Nah ketika saya klik enter, kita dengan memanfaatkan autocomplete VS Code. Nah di sini dia meminta dua atribut. Atributnya yaitu src, kemudian ada alt, source dengan alt. Nah src ini dia meminta di image URL. Nah di sini kita dapat mengisi URL image yang dapat kita temukan di internet, atau untuk kasus ini saya sudah menyiapkan gambar logo DSC. Di sini kita bisa tulis detailnya aja, misalnya DSC logo. Nah ini karena saya menggunakan VS Code, dia udah mensupport autocomplete ya, jadi saya tekan enter udah muncul. Nah kemudian alt ini apa? Alt ini kalau misalnya saya hover di sini, this attribute defines an alternative text description of the image. Nah jadi kadang web browser itu tidak menampilkan gambar. Nah jadi yang ditampilkan itu hanya teks yang ada di alt ini. Nah di sini saya isi aja dengan nama DSC logo. Nah saya udah menambahkan gambar, coba kita save dulu. Udah di save, kemudian kembali ke browser, di refresh. Nah di sini udah ada ya, coba saya zoom out dulu. Nah di sini gambarnya udah ada dan teks masih ada juga. Oke. Nah sekalian di sini saya mau membahas sedikit tentang CSS. Jadi cara membuat CSS gimana? Cara itu kita menggunakan elemen yang namanya style. Nah, di style ini dia memiliki sintaks tertentu, agak beda dengan yang kita udah lihat sebelumnya di HTML. Misalnya saya mau memperkecil gambarnya karena ini jelas kegedean ya. Nah, caranya itu saya memasukkan nama elemennya. Misalnya saya ingin memilih elemen image img, kemudian menggunakan kurung kurang seperti ini. Nah img ini kalau di dalam style ini apa? IMG ini merupakan selektor. Selektor itu artinya apa? Jadi di dalam text style ini, di dalam elemen style ini bisa diberi rule. Rule itu merupakan properti CSS. Nah, properti CSS inilah misalnya seperti bisa mengatur color, background color, width, height. Nah, untuk mengatur elemen apa saja yang terkena rule tersebut, kita menggunakan selektor. Nah, misalnya di sini saya ingin mengurangi height-nya, height gambar, yaitu tinggi gambar. Bisa ketik saja height, terus enter. Kemudian misalnya 200 pixel aja, 200 px, satunya pixel itu px. Nah, di sini di sebelah kiri ini namanya property height, dan di sebelah kanan ini merupakan value-nya. Nah, di sini saya save dulu aja. Kemudian kita kembali ke browser, di refresh. Nah, ini ukurannya udah mengecil ya, udah tidak terlalu besar. Oke, selanjutnya mari kita coba menggunakan elemen-elemen lain. Kita coba explore elemen-elemen apa aja yang ada di HTML ya. Misalnya saya mau membuat elemen UL. UL ini apa? Ini saya akan tunjukkan sebentar.
di dalam UL ada namanya LI, misalnya about, jangan about, misalnya tujuan, terus background. Nah, coba kita lihat aja. Nah, ada muncul seperti ini ya. Jadi UL itu merupakan kepanjangan dari unordered list. Dan di dalam unordered list, di dalam elemen UL ini diisi oleh LI. LI itu merupakan list item. Nah, jadi tiap unordered list memiliki list item. Nah, jadi list yang kita buat udah ya, ada 2, tujuan dan background. Di sini saya mau nambahkan lagi list item yang lain, misalnya members, terus contact us. Kembali refresh, jangan lupa di save, terus di refresh. Nah, sudah ada ya contact us ya. Oke, kita coba buat section baru lagi. Nah, section ini gunanya yang seperti saya bilang tadi, hanya untuk structure. Nah, selain section ini sebenarnya ada elemen lain yang umum digunakan, yaitu namanya div. Nah, div sendiri tidak ada arti apa-apa, tidak ada maksud apa-apa, cuma untuk sebagai structure. Misalnya kita hover nih untuk detailnya. The div element has no special meaning at all. Jadi emang tidak ada artinya. It represents its children. It can be used with the class, length, and title attribute to mark up semantics common to a group of consecutive elements. Nah, jadi intinya itu dia tidak ada special meaningnya, cuma buat mengelompokkan elemen childrennya atau sebagai structure aja. Nah, di sini saya sendiri lebih prefer menggunakan section, jadi saya gunakan section aja. Tapi keduanya tidak ada bedanya. Nah, di sini misalnya saya buat section untuk tiap paragraf gitu. Tiap paragraf yang memiliki judul. Nah, karena tadi di atas sudah ada H1 yaitu Developer Student Club, di sini H2 saya isi aja dengan tujuan untuk masing-masing list item kita gitu, sesuai dengan masing-masing list item. Nah, kemudian saya akan membuat tag paragraf. Nah, di sini isinya boleh bebas, tapi karena saya balik lagi saya menggunakan VS Code, di sini saya dimudahkan, saya bisa mengisi dengan data-data dummy. Misalnya teks lorem, terus saya klik enter. Nah, di sini udah muncul satu kalimat gitu ya. Saya save, kita balik ke browser, di refresh. Nah, sudah ada ya H2, terus kemudian kita memiliki teks lorem seperti ini ya. Oke. Nah, misalnya kalau saya ingin membuat teks yang lebih panjang, misalnya saya tidak mau cuma satu kalimat gitu, saya maunya banyak gitu. Nah, bisa dengan menggunakan VS Code. Misalnya saya telah mengetik loren, terus ditambahkan dengan jumlah gitu, misalnya 200. Nah, artinya ini apa? Dia akan membuat kata-kata lorem ipsum itu sebanyak 200 kata. Bisa saya enter. Nah, sangat banyak ya ini ya. Ini saya save aja, kembali ke browser, terus di refresh. Nah, ini udah banyak ya tujuannya. Oke. Oh iya, di sini tambah lagi aja, misalnya satu list item, tambah events. Nah, di sini juga kalau kalian perhatikan, sebelumnya di elemen H2 saya tidak menggunakan enter di kiri dan kanan.
Di P, di tag P saya menggunakan enter sekali gitu, enternya ya. Nah, namun ketika di web page ini dia tidak ada hasil enter seperti itu ya, tidak ada enter. Nah, itu kenapa? Nah, enter ini merupakan white space ya. White space itu yang tidak kelihatan. White space bisa berupa spasi atau tab gitu. Nah, web browser ini dia otomatis mengignore semua white space kecuali spasi di antara konten gitu. Oke. Kemudian oh iya, saya juga ingin membahas mengenai jenis-jenis elemen ya. Oke, di sini kita di bawahnya saja. Misalnya kita membuat namanya kita punya div gitu. Kita punya div isinya ini div. Kemudian saya buat div yang baru lagi, ini div. Saya balik ke sini, browser, di refresh, ini div ya, benar ya, sesuai yang kita tulis. Terus kemudian misalnya saya menggunakan elemen lain, elemen namanya elemen span, ini span. Untuk kita samakan saya enter juga, ini span, terus span lagi, ini span, di save. Terus kalau kita kembali ke browser, di refresh, nah terdapat perbedaan ya. Ada ini div yang menggunakan enter, terus ada ini span. Nah, ini apa yang membedakan gitu div dengan span gitu? Oh iya, sebelum kita cari perbedaannya, kita bisa baca dulu nih span apa. Di span element doesn't mean anything on its own. Nah, jadi span dan div ini tidak ada artinya ya. Hanya kalau bisa kita baca, but can be useful when used together with global attribute class, line, or dir. It represents its children. Itu ya, jadi tidak ada artinya. Nah, sebelum ke perbedaannya, saya juga mau memperkenalkan cara melakukan komen di bahasa HTML. Caranya yaitu simbol lebih kecil dari, kemudian tanda seru, dash. Nah, ini komen ya, ini komen. Nah, komen ini tidak akan terbaca di browser. Ketika saya refresh, tidak ada ya, harusnya di atas tulisan div, ini komen, tapi tidak ada. Oke. Nah, jadi bedanya div dan span ini apa? Div ini yang merupakan namanya block level element. Kemudian span ini namanya untuk kalau VS Code shortcut untuk komen bisa menggunakan Ctrl/. Nah, jadi bisa muncul otomatis. Nah, ini namanya untuk span itu inline level element. Terus bedanya apa sih block level element dan inline level element? Nah, ini bisa kita lihat lebih jelas kalau saya menggunakan styling nih misalnya. Nah, jadi sama, saya bakal menggunakan selector div, yang artinya semua rule atau properti yang ada di dalam kurung crawl ini akan di-apply ke div. Nah, di sini saya coba menggunakan properti baru namanya background color.
Nah ini cukup deskriptif ya, harusnya background color berarti warna background. Misalnya coklat bagus. Control save, di refresh. Nah kalau kita perhatikan div ini, walaupun dia cuma berapa karakter nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma 7 karakter, namun dia memenuhi sampai ke kanan gitu, padahal panjangnya cuma segini ya. Nah inilah yang dinamakan dengan block level element. Block level element ini elemen yang mengambil sampai habis gitu, maksudnya memenuhi width dari browser. Jadi dia akan memanjang sampai sini. Nah ini untuk div yang kedua, dia akan juga memanjang sebanyak width itu lebar browsernya. Nah coba kita lihat untuk span. Jadi di sini saya menggunakan selektor span. Terus di sini kita dapat isi properti atau roles yang kita mau, misalnya background color juga sama. Background color kita beri warna cornflower blue. Di refresh. Nah span ini cuma mengambil sebanyak yang dibutuhkan saja gitu. Nah itulah namanya inline level element. Jadi harusnya sudah cukup jelas ya perbedaannya block level element dan inline level element. Oke, ini boleh saya komen dulu aja. Oh iya, untuk CSS atau styling ini, cara komennya itu menggunakan seperti bahasa pemrograman biasa ya. Dia menggunakan slash kemudian bintang. Ini saya komen dulu aja dari sini sampai bawah. Kita tidak menggunakan dulu. Sama untuk span dan div, ini saya komen dulu aja. Nah itu saya tadi menggunakan shortcut control slash. Oke. Di sini saya juga ingin mengubah styling untuk tulisan Developer Student Club ini agar warnanya berubah jadi warna biru. Nah, selain bisa saya tulis di sini, selain bisa saya tulis di tekstil ini, saya juga bisa langsung pada elemennya. Nah, jadi di sini kita dapat beri atribut style namanya. Terus kita misalnya properti apa? Properti color. Nah, di sini colornya saya pilih misalnya royal blue aja. Terus kita kembali ke sini, browser, di refresh. Nah, warnanya udah berubah ya. Nah, untuk ini penggunaan style pada elemen ini namanya inline, yaitu langsung pada elemennya gitu. Nah ini juga sama sih, kalau misalnya saya tulis pada di sini di tekstil ini, saya sebut H1 sama aja kayak tadi, kemudian royal blue. Saya refresh browsernya. Nah sama saja ya, tidak ada perubahan ya. Nah oke, sekarang kita mau lanjut lagi. Tujuan background kayaknya tidak diperlukan, saya komen aja, save. Nah events, boleh kita lanjut ke events. Misalnya ini kita buat section baru lagi buat event. H2 judulnya itu events. Nah untuk events ini saya mau menggunakan list juga.
tapi bukan unordered list. Saya akan menggunakan yang namanya order list. Order list itu apa? Hampir mirip dengan UL di atas. Kalau misalnya UL ini unordered list, OL itu ordered list. Nah, bedanya apa? Kita lihat aja. Misalnya select item, list item, LE. Kalau kita hover di sini detailnya, LE element represents a list item. Misalnya di sini saya isi info session. Kemudian saya buat LE lagi yang berisi misalnya weekly workshop. Tambah satu lagi, misalnya intro to Flutter. Saya save, terus kembali ke browser, di refresh. Nah, seperti ini ya order list ya. Jadi berbeda dengan unordered list. Pada unordered list untuk ini dia menggunakan bullet ya, atau titik ya. Namun pada ordered list dia menggunakan numbering. Jadi 1 2 3 gitu. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke members. Coba buat section dua members. Nah, kalau untuk members ini saya ingin coba menggunakan yang namanya table ya. Table ini sesuai nama elemennya ya merupakan tabel gitu. Nah, elemen tabel ini dia berisi namanya t-head, terus ada t-body. Jadi hampir mirip ya dengan tag HTML ya. Ada head, ada body juga. Nah, di t-head ini dia terdiri dari tr. Nah, tr ini merupakan apa, kalau kita baca bisa langsung baca di sini. The tr element represents a row of cells in the table. Nah, jadi artinya itu tr itu satu baris. Nah, oke, ini mungkin tips VS Code juga. Kalau misalnya ada bingung atau kurang jelas gitu pada satu elemen, bisa di hover aja gitu, di hover table. Nah, ada penjelasannya, misalnya hover di t-head ada penjelasannya, atau kalau mau lebih detail bisa klik di MDN ini. MDN ini yaitu Mozilla Developer Network. Di open aja. Nah, ada detail terkait elemen apa yang kita pilih. Oke, kita kembali lagi. Kemudian untuk detail ini ada namanya TH. Nah, ini semua nama-nama elemen ini bukan untuk dihafal, tapi untuk cukup tahu aja, karena tidak mungkin juga untuk kita tahu semua nama elemennya. Namun tapi kalau sering digunakan udah bakal langsung gitu, langsung tahu. Jadi TH ini apa? TH ini, di TH element represents a header cell in the table. Ya, cukup deskriptif ya, berarti merupakan header. Misalnya saya mau 2 kolom, misalnya header nama dan header row. Kalau misalnya kita ke browser, nah ini jangan lupa save dulu, terus di browser, di refresh. Nah, sudah ada ya name dan role. Nah, kemudian kita bakal lanjut untuk membuat baris-baris untuk datanya. Sama juga TR. TR itu untuk merepresentasikan baris cells di table. Nah,
ada yang baru lagi, elemen namanya TD. TD ini apa? Kita coba cek aja. Di TD, element represents a data cell in a table. Nah, TD ini berarti satuan data gitu, atau kolom. Jadi misalnya untuk kolom pertama itu berarti nama kan ya, karena sesuai dengan headernya. Biasanya nama saya sendiri, Reynaldi. Terus untuk kolom yang kedua, ini tidak usah enter sih. Nah, kolom kedua itu role. Sini saya saja front end facilitator. Oke, kita coba kembali ke browser, di refresh lagi. Nah, udah ada ya. Bisa kelihatan ya. Ada header, ada 2 headernya. Kemudian ada datanya. Nah, kalau begini sih kurang jelas gitu ya. Jadi ayo kita coba tambahkan namanya border. Nah, kita boleh ke styling juga. Nah, terus di sini ada yang baru. Jadi ingat tadi kalau untuk selektor gunanya itu untuk menentukan elemen-elemen apa aja yang bakal mendapat properti gitu. Nah, untuk menambahkan selektor itu bisa beberapa gitu. Misalnya table, kemudian t-head, terus t-body. Jadi kita bisa memberi banyak elemen rule yang sama gitu. Kita bisa memberi properti yang sama pada berbagai elemen yang berbeda. Misalnya ini saya tambahin aja table, t-head, t-body, tr, th, td. Nah, misalnya saya mau ini semua memiliki yang namanya border. Nah, border ini baru lagi ya nama propertinya. Di enter aja. Ketika saya hover ke border, apa nih? Shorthand property for setting border width, style, and color. Syntax, line width, line style, colors. Nah, ini kalau bingung bisa diklik aja yang MDN reference ini untuk kita bisa lihat contohnya. Open, kemudian di sini diberi contoh nih. Border solid. Solid ini apa? Solid ini border style-nya, yaitu nah ini contohnya. This is a box with a border around it. Nah, kalau di sini untuk dash itu artinya putus-putus gitu ya. Kemudian red ini merupakan colornya. Nah, misalnya kalau untuk di kasus kita, saya maunya membuat border width-nya atau lebar border itu 1 pixel aja. Kemudian stylenya solid. Dan kemudian warna itu black. Terus di save. Ketika kita coba refresh, nah ini sudah membentuk tabel ya, udah kelihatan lebih rapi. Nanti saya tambah beberapa lagi, misalnya saya tambah dari fasilitator lain, misalnya Stefan dari backend, terus Victor Android. Tambah lagi, di refresh lagi. Nah, udah ada ya. Reynaldi front-end facilitator, Stefan back-end facilitator, Victor Android facilitator. Oke, berarti untuk
section yang member udah. Nah, sebelum kita lanjut ke section-section lain, saya ingin menunjukkan suatu atribut baru. Atributnya bernama ID. ID. Nah, ID ini apa? Kalau misalnya kita bisa lihat detailnya di sini, ID itu defines a unique identifier which must be unique in the whole document. Its purpose is to identify the element when linking, scripting, or styling. Nah, jadi intinya ID ini untuk sebagai pembeda gitu, sebagai identifier. Jadi kita bisa membedakan suatu elemen dan elemen yang lain gitu. Misalnya di sini saya tulis top. Nah, kasus penggunaan ID itu apa? Misalnya saya memiliki dua section. Jadi saya ada section top, terus saya ada section yang isinya tujuan. Nah, namun ketika saya membuat styling, kalau di sini saya select section, yang terjadi apa? Rule dan properti yang ada di section tersebut akan ter-apply di semua section yang ada. Nah, makanya kita dapat menggunakan ID untuk hal tersebut. Nah, di sini untuk yang tujuan saya kasih aja tujuan gitu. Sama halnya dengan yang lain, events. Members diberi ID members. Oke, udah ada ID-nya masing-masing semua. Kita dapat lanjut lagi ke yang terakhir, contact us. Nah, di contact us ini saya mau menggunakan elemen baru lagi. Jadi kita buat dulu aja. Nah, kalau kalian tadi perhatikan, saya udah membuat section dengan ID. Nah, gimana kalau misalnya saya mau membuat section tapi menggunakan shortcut autocomplete yang ada di VS Code. Nah, itu mudah. Saya sisa tambahkan pagar, kemudian diikuti dengan nama ID yang kita mau. Misalnya untuk yang ini itu contact us, berarti sesuai juga namanya, contact us. Nah, di sini perhatikan saya tidak menggunakan spasi, karena kalau misalnya saya menggunakan spasi di sini, HTML akan men-treat ini sebagai dua ID yang berbeda. Jadi satu elemen ini memiliki dua ID yang berbeda. Nah, tentunya kita tidak mau ya, kita mau satu ID untuk menentukan satu elemen ini. Jadi kita pakai dash aja atau tanda kurang. Sini kita isi lagi H2, isinya contact us. Kemudian, nah di sini saya membuat yang baru, namanya form. Nah, form itu apa? Form itu seperti dimana kita bisa mengisi field input untuk disubmit gitu, untuk submit form. Nah, di sini di form ada atribut namanya action, boleh di-ignore dulu aja. Di sini kita bakal mencoba membuat field text. Nah, di sini kita bisa isi input. Kemudian kalau ketika saya pencet enter, nah dia secara otomatis membuat type text gitu. Nah, type ini merupakan atribut dari input, dan type dari input ini bisa bermacam-macam, tapi sebenarnya kita coba lihat dulu aja. Ini saya save, kemudian saya refresh, turun ke bawah. Nah, kita udah punya field text gitu. Nah, type ini tidak terbatas di teks saja. Misalnya di sini saya ketik teksnya, field textnya berfungsi ya. Misalnya saya mengisi type-nya password. Nah, di sini udah ada untuk complete, saya gunakan aja enter,
save, kembali ke browser, di refresh. Sekarang ketika saya coba mengetik, nah dia seperti password ya. Nah di sini untuk kasus ini saya gunakan teks saja. Kemudian di input juga sering ada atau umum ada yang namanya attribute name. Attribute name ini apa? Attribute name ini dia menunjukkan untuk backend nanti bahwa field apa yang telah diisi. Misalnya name-nya itu untuk field ini yaitu first name misalnya. Jadi dia memberitahu bahwa field ini merupakan first name. Kalau kita hover, ada penjelasannya? Oh, tidak ada ya. Kalau untuk pengen tahu lebih detail, harusnya bisa di sini. Ambient reference. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini attribute type, jadi banyak ya. Button, bisa berupa button seperti ini, checkbox seperti ini, dan masih banyak lagi. Nah, untuk macam-macam atribut ini untuk kalian explore sendiri seperti itu. Di sini saya cuma mencontohkan saja. Nah, di sini saya kasih ID juga misalnya. ID-nya first name aja. Sama, tidak masalah. Kemudian di sini saya memberi elemen yang namanya label. Nah, ketika saya pencet enter, label itu artinya apa? Label itu ini, kalau kita hover, the label element represents a caption in user interface. Jadi intinya dia caption gitu ya. Dia memberitahu bahwa field ini apa gitu. Nah, kemudian ada atribut yang namanya for. For ini dia memberitahu bahwa label ini milik siapa gitu. Jadi misalnya saya buat label yang isinya first name. Kemudian di sini saya beri ID. Di save aja. Kemudian saya refresh. Nah, di sini udah ada ya. Dan ketika saya klik labelnya, dia akan membawa saya ke field ini untuk saya isi. Seperti itu. Kemudian saya mau membuat field lain lagi. Misalnya field email gitu. Nah, di sini boleh saya copy aja. Kemudian saya paste. Sini saya coba ganti type-nya sebagai email, name-nya juga email, saya juga email, labelnya juga jangan lupa diganti menjadi email, terus kontennya email juga. Di browser di refresh lagi. Nah, udah ada email. Nah, tapi hal lain yang kalian perhatikan bahwa dia satu baris gitu ya. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa input dan label itu merupakan inline style element, inline level. Nah, salah satu solusinya untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan yang namanya line break. Line break itu ditandai dengan elemen BR. Kita ketik BR terus enter. Nah, kalau kalian perhatikan, BR ini dia cuma opening tag. Dia tidak ada closing tag. Nah, elemen ini namanya self closing tag, sama ya seperti elemen IMG tadi, image tadi. Dia cuma opening tag. Bukan cuma opening tag, maksudnya
elemen ini merupakan self closing tag gitu, jadi tidak perlu closing tag. Nah, jadi di BR ini kalau kita hover di BR element represents a line break. Line break itu artinya seperti enter gitu ya. Bisa kita save dulu. Terus ke browser, di refresh. Nah, udah di line yang baru ya. Jadi ada first name, kemudian email. Nah, kemudian saya ingin membuat semua ini di tengah gitu. Jadi seperti header dari halaman kita. Bisa kita lakukan dengan cara menggunakan identifier tadi. Jadi kita udah memberi semua elemen ini, satu elemen section maksudnya, sebagai ID-nya top, identifier-nya top. Nah, kalau kita kembali ke style, terus kita beri, nah sejauh ini kita hanya memberi rule atau property menggunakan selector elemen. Nah, tapi kita juga bisa melakukan ke ID gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu diawali dengan tanda pagar, kemudian nama ID-nya apa. Nah, kasus ini nama ID-nya top, jadi top aja. Nah, di sini saya akan menggunakan properti yang namanya text align. Text align ini apa? Dia mengatur bagaimana teks tersebut antara dia di start dari left kah atau right kah atau bisa center. Nah, karena saya ingin menggunakan di center, jadi saya pakai yang center ini. Saya ingin di tengah ya. Terus kembali ke browser, di refresh. Nah, udah berhasil ya. Logo DSC H1, terus ada paragraf, kemudian ada anchor tag tadi udah masuk ke tengah semua. Nah, ini kenapa? Karena semua itu udah dimasukkan ke ID top ini. Jadi elemen yang punya ID top ini. Nah, oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan fungsi lain dari ID ini ya. Nah, jadi tadi kita perhatikan di setiap section ini udah kita beri ID. Pada tujuan kita kasih ID tujuan, events kita beri ID events, members, contact us. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan juga itu menggunakan tag anchor. Misalnya ini saya cut dulu, terus saya buat anchor tag. Nah, terus di sini saya kembalikan isinya tujuan. Nah, di href ini kita bukan isi link, tapi kita isi sama seperti yang CSS tadi, kita isi dengan pagar. Kemudian nama ID-nya apa? Jadi misalnya ini nama ID-nya tujuan. Kemudian saya ulangi untuk yang lain. Yang terakhir yaitu contact us. Nah, kalau kita coba buka di browser, di refresh, nah sekarang udah jadi warna biru ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita klik di sini? Misalnya kita klik contact us, dia langsung otomatis membawa kita ke halaman maksudnya ke section contact us gitu. Nah, saya coba zoom out. Mungkin untuk yang lebih jelas kita bisa menggunakan tujuan. Kalau kita klik tujuan, nah tujuan langsung muncul paling atas. Nah, contact us juga seharusnya muncul paling atas, namun karena kependekan gitu ya,
kontennya kependekan, jadi scrollnya udah semaksimal mungkin ini. Nah, seperti itu. Misalnya kita tambahkan lagi di sini kalau kayak P, jangan P deh. Misalnya P-nya jangan di sana, kita taruh di sini. Taruh P, isinya 500 gitu. Lorem 500. Control save, kita refresh. Nah, ini halamannya udah jadi panjang banget ya. Nah, kalau saya ketik events, klik events, nah events langsung di bawah di paling atas. Nah, atau kalau saya klik members langsung jadi paling atas ya. Nah, jadi gitu penggunaan Line ID. Kemudian ini bisa hapus aja lagi yang P ini cuma untuk mencontohkan tadi. Nah, selain itu saya juga ingin menunjukkan cara lain untuk menaruh style. Jadi tadi kita udah belajar penggunaan style dengan text style atau penggunaan style dengan yang tadi kita gunakan di H1 yang langsung menggunakan atribut style. Nah, ini yang namanya inline. Terus kemudian ada lagi yang cara lain menggunakan CSS gitu, yaitu menggunakan yang namanya external CSS. Di sini saya misalnya buat aja index.css. Nah, di index.css ini kita bisa transfer aja semua yang ada di text style ini. Kita ambil semua kecuali yang komen, karena komen diabaikan. Ini saya cut aja. Saya masukkan ke file ini, index.css. Saya save. Nah, kalau saya refresh, nah stylingnya hilang ya. Gimana caranya? Kita kembalikan. Caranya itu kita kembali lagi ke index.html. Terus ingat di head tadi, nah kita bisa tambahkan yang namanya link. Nah, link ini dia ada dua atribut ya. At least untuk penggunaan CSS itu dia ada dua atribut. Yang pertama atributnya namanya rel. Rel yaitu menunjukkan this attribute names the relationship of the link document to the current document. Nah, kalau misalnya CSS kita menggunakan style sheet. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu link ini apa. Kalau dari detailnya, the link element allows author to link their document to other resources. Nah, seperti itu ya penjelasan dari elemen link. Nah, kemudian di href ini bisa kita isi nama file CSS-nya, misalnya index.css. Ketika kita lakukan link ini, kemudian kita refresh, nah stylingnya kembali. Ukurannya udah kecil, udah di tengah, kemudian ada warnanya, nah bordernya udah kembali ada. Nah, cara ini dalam styling ini namanya external CSS. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena bayangkan jika misalnya kita memiliki satu file lain gitu, misalnya box HTML misalnya. Ini kebuat folder, ini saya delete dulu aja. Kita membuat file maksudnya box.html. Kemudian saya melakukan hal yang sama, saya buat file HTML baru. Oh iya, di sini saya menggunakan shortcut lagi ya, sama seperti tadi. Terus kita Alt Z aja buat toggle wrap wrap-nya. Ini toggle wrap wrap, Alt Z, toggle lagi, di save. Kemudian saya buat halamannya bernama title-nya boxes. Nah, misalnya saya ingin memiliki header yang sama gitu, saya ingin memiliki tampilan yang sama untuk awalnya. Di sini saya copy aja, terus di sini saya
sama caranya saya ingin ke file boxes. Misalnya saya buka sini, yang halaman ini folder workspace kita, terus saya buka box.html. Nah, stylenya nggak ada ya. Nah, tentu sangat repot kalau misalnya setiap kita punya file HTML baru, kita buat text style seperti ini. Nah, itulah makanya penggunaan external CSS seperti ini yang dinamakan external CSS. Jadi dibuat file CSS sendiri. Di sini sama aja dengan kita menambahkan link rel style sheet, kemudian href index.css, kita save, kemudian di sini dibuka, di refresh di halaman box. Nah, sama ya, developer student club, join DSC. Nah, stylingnya ada lagi gitu, jadi kita perlu repot kalau misalnya banyak gitu file HTML nya. Nah, kemudian di sini satu lagi saya ingin menunjukkan styling yang lain. Untuk misalnya saya membuat div div. Nah, tapi kali ini saya menggunakan atribut yang baru, namanya class. Classnya di sini saya namakan box. Di sini saya buat dua aja. Div. Oh iya, sama seperti ID tadi, jadi ada cara untuk shortcut di VS Code, yaitu dengan cara menggunakan titik. Di sini kita lanjutkan aja. Jadi titik kemudian diikuti nama kelasnya. Nah, jadi saya mau membahas kelas itu apa. Nah, kelas ini a space separated list of the classes of the element. Classes allow CSS and JavaScript to select and access specific element via the class selector. Nah, kelas ini digunakan ketika kita ingin melakukan select elemen di CSS. Nah, tapi kita ingin select langsung beberapa seperti itu. Misalnya saya punya dua box, kemudian di index ini. Nah, cara select class caranya sama, titik kemudian diikuti dengan nama kelasnya, jadi box. Di box ini misalnya saya ingin membuat background colornya warnanya black aja. Terus kemudian diberi width dan height, tinggi dan lebar. Widthnya misalnya 200 pixel px dan heightnya juga 200 pixel. Nah, ketika kita refresh, nah kita punya dua. Nah, ini kurang jelas ya, saya coba beri border di sini. Border 1 pixel sama tadi solid, kita udah belajar yang border tadi ngapain. Bordernya 1 pixel solid, terus colornya kali ini saya kasih colornya white aja. Nah, jadi dapat terlihat ya, ada dua, tampak seperti dua box gitu, ada dua kotak gitu. Nah, jadi berbeda dengan ID. Kalau ID itu dia menselect yang unik satu. Nah, kalau box ini gunanya untuk select berbagai elemen yang memiliki kelas yang sama seperti itu. Nah, oke. Misalnya saya mau membuat kelas yang lain gitu. Saya mau membuat role untuk kelas red. Kelas red misalnya dia bakal memiliki background color red.
Ketika di sini saya ganti, saya tambahkan kelasnya red, terus saya refresh. Nah, terganti ya. Nah, untuk CSS sendiri pembacanya itu dia dari atas ke bawah gitu. Jadi yang mana yang duluan terus kebaca. Jadi karena red di bawah, jadi backgroundnya jadi warna merah gitu. Kalau misalnya saya buat lagi di bawah, kayak misalnya background color terus misalnya blue gitu, dia bakal pilih yang terbaru, yang paling bawah gitu. Nah, jadi blue ya. Ini saya hapus saja karena namanya red. Nah, kalau ada red ini, semua yang ada, oh ini belum di refresh udah, oke merah. Jadi semua yang ada kelas red akan memiliki background color red. Oke. Nah, saya juga ingin menunjukkan elemen property line dari div ini atau yang elemen-elemen lain. Ada namanya property margin. Nah, kalau kita misalnya hover lagi ke sini, margin, shorthand property to set values of thickness of the margin area. Misalnya saya ingin tuliskan margin 30 pixel, 30 px. Ini artinya apa ini? Nah, kita lihat, oh sekarang dia agak jauh ya, agak ada jarak. Nah, itu yang dinamakan margin. Jadi margin itu jarak antar elemen ke elemen lain gitu. Nah, kemudian saya juga ingin menunjukkan misalnya saya tulis, ada saya isi konten di sini ya, misalnya P, terus teks ini teks. Kemudian saya refresh. Nah, ini teks. Nah, misalnya saya membuat seperti ini, box, kemudian sudah, elemennya sudah ada di atas. Nah, saya buat yang namanya padding, misalnya 30 pixel juga. Di save, kemudian saya kesini browser, di refresh lagi. Nah, kalau kita lihat ada jarak lagi ya ke sini ya, harusnya tadi belum ada ya. Nah, kalau padding ini dia bakal membuat semacam dari sisi terluar elemennya itu jarak 30 pixel gitu, yang isinya kosong, yang tidak dapat ditempati oleh elemen-elemen dalamnya. Nah, seperti itu. Kira-kira untuk weekly workshop kedua ini sampai sini aja dulu. Untuk elemen-elemen yang lain atau properti CSS yang lain, kalian bisa research sendiri. Bisa dari misalnya yang ini ambient reference. Nah, di sini super banyak ya referensinya gitu. Si HTML elements reference. Nah, di sini banyak banget nih elemen-elemen. Nah, kan kalian masih bisa cari-cari. Oke. Di sini yang terakhir itu, kalau kita lihat slide-nya lagi. Ini balik dulu. Nah, di sini ada attendance. Attendance, silahkan kalian scan atau mau menggunakan linknya, di pause dulu videonya untuk di scan. Kemudian ini ada references yang saya gunakan dalam membuat menyusun materi weekly workshop ini. Nah, jadi paling sekian untuk weekly workshop kedua ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya.